Kita tahu bahwa rahim kalau sudah kita lakukan pembedahan, kita jahit, tampak luar memang bagus. Tapi buat embrio di dalamnya belum tentu. Ada nggak dong belakangan ini mungkin terbaru ini teknologi juga yang terbaru baik untuk membantu proses kehamilan atau membantu hilangnya hambatan-hambatan itu juga gitu dalam proses kehamilan. Betul. Kelihatannya Mas Ali memang kita ada connection ini ya. Mas Ali kelihatannya sudah bisa baca pikiran saya ya. Apa itu dok? Memang kan kita ketahui bahwa secara medis salah satu yang bisa menghambat program kehamilan atau pasangan untuk mendapatkan buah hati itu memang ada dua faktor ya. Faktor dari pasangan laki dan faktor dari pasangan wanita. Itu yang memang harus kita koreksi, harus kita optimalkan semaksimal mungkin. Karena kehamilan janin sehat itu adalah produk kedua belah pihak. Salah satu faktor yang memang sering kita dapatkan sekarang dengan pola hidup yang kurang bagus, jadi bahan makanan yang kurang bagus, kurang olahraga, kurang istirahat, itu adalah timbulnya mioma. Mioma pada wanita, pada rahim wanita. Jadi mioma itu sebetulnya adalah benjolan atau tumor, tetapi tumor jinak. Jadi kalau ini rahim, anggap aja rahim itu adalah rumah kita. Jadi supaya kita bisa tumbuh, rumahnya itu harus sehat. Demikian pun rahim. Jadi bedanya kalau rahim ada mioma itu benjolan dari otot rahim. Bedanya dengan kista itu benjolan dari ovarium atau indung telur. Jadi yang sering kita dapatkan pada saat ini 5 tahun terakhir itu adalah pada usia muda pasangan mereka sudah punya mioma atau fibroid. Ya, dan itu tergantung ukurannya dan lokasinya pun bisa tumbuh ke dalam rongga rahim, tumbuh di otot atau tumbuh ke arah usus. Nah, tergantung memang lokasi dan ukuran. Kita tahu secara medis bahwa mioma itu dapat mengganggu implantasi embrio, tumbuh kembang embrio karena akan mendesak ruangan dan membuat rahim lebih kontraksi. Dan bila cukup besar, itu bisa mengganggu hubungan suami istri. Nah, saya merasa beruntung bahwa kita di Rumah Sakit Abdi Waluyo sekarang sudah ada alat baru. Sebetulnya untuk penanganan mioma tanpa pembedahan. Itu dengan menggunakan teknik HIFU. HIFU singkatannya adalah High Intensity Focused Ultrasound. Jadi sebetulnya dengan teknologi ini boleh kita bilang ini adalah AI dalam hal medis. Jadi memang semuanya terinfluence dengan Elon Musk ya. AI. Jadi kita ternyata ada nih AI di Abdi Waluyo di Jakarta. Jadi sebetulnya dengan teknologi HIFU ini kita melakukan terapi mioma tanpa pembedahan. Jadi ini biasanya kalau ada mioma itu solusinya adalah dibedah diangkat gitu. Betul sekali. Memang tergantung ukurannya mioma. Kalau lebih dari 3 atau 4 cm, kebanyakan diperlukan tindakan pembedahan. Kita tahu bahwa rahim kalau sudah kita lakukan pembedahan, kita jahit, tampak luar memang bagus. Tapi buat embrio di dalamnya belum tentu. Kita melihat embrio itu kan sebagai manusia kecil ya. Nah, jadi kita melihat secara makroskopik, kita melihat dengan mata, oh ya bentuk rahim sudah bagus. Tetapi kita tidak melihat sel-sel perubahan sel di dalam rahim atau lapisan endometrium sesudah kita melakukan penjahitan. Itu yang memang sampai saat ini belum bisa kita lakukan penelitian. Memang lihat dengan bentuk, oh ya sudah bagus. Tetapi bagusnya kita belum tentu bagus untuk embrio. Jadi dengan teknologi ablasi ini, dengan sistem HIFU, kita berharap melakukan terapi tanpa pembedahan. Karena kita tahu dengan pembedahan pasti penyembuhan ada jaringan parut. Itu tidak bisa dihindari karena jaringan parut itu adalah proses penyembuhan. Jadi sebetulnya alat di sebelah kita ini adalah alat
ablasi sebetulnya Mas Ali. ini. Ablasi. Nah, ini Saya pikir ini meja belajar. Nah, betul. Memang betul. Ini sudah ada komputer, betul. Nah, sudah ada keyboardnya, betul. Dan tadi Mas Ali udah mau ngajarin nih, kapan kita mau mulai nih. Jadi alat inilah sebetulnya AI yang memang sudah kita tunggu-tunggu. Saya sudah tunggu-tunggu 10 tahun terakhir. Sebetulnya di negara lain ablasi dengan HIFU itu sudah dilakukan sejak tahun 2005. Oh, udah lama. Sudah lama. Memang kenapa baru kita beli sekarang, sudah banyak penelitian bahwa melakukan ablasi seperti kita lihat ini pada gambar ini, Mas Ali, bahwa ini adalah hasil dari terapi ablasi. Bahwa sekarang dengan banyak penelitian, kita sudah tahu bahwa ini dapat meningkatkan fertilitas tanpa merusak rahim seseorang. Jadi inilah alat HIFU kita, sebetulnya high intensitas focus ultrasound. Jadi energi ultrasound itu difokuskan jadi satu. Jadi seperti kita menggunakan energi panas dari ultrasound, kemudian diarahkan atau ditembakkan ke arah mioma. Seperti kita lihat pada gambar ini, pada individu ini mempunyai mioma, ukurannya lumayan. Kalau kita lihat miomanya itu 6 kali 4 cm. Tuh, kita melihat benjolan ini. Rongga rahim di sini sudah pasti embrio tidak akan bisa tumbuh ini. Karena benjolannya sebesar ini. Lumayan, lihat. Dari bentuk mioma ini sudah mengalami perubahan. Atau di istilah medis distorsi. Jadi tidak sebagus bentuk anatomi normal. Nah, kalau dulu sebelum ada teknologi ini, kita melakukan pembedahan. Kita sayat dari perut, kita membuka sayatan pada otot rahim, kita ambil miomanya, kemudian kita jahit. Semuanya. Sudah tentu dari efek pembedahan, dari efek jahitan, ada radang, ada inflamasi. Ada jaringan parut seperti di kulit kita. Itu akan merubah struktur dari rahim itu sendiri. Nah, sekarang dengan teknologi HIFU ini kita melakukan penyinaran, ya contohnya ini pada individu ini sudah kita, jadi rahim pada individu ini terlampau besar. Tuh, kalau ini adalah belly button atau pusar, ini betul, ini rahim itu pada individu ini setinggi di atas sampai kurang lebih setengah. Padahal yang normal rahim itu tidak boleh kita raba. Pada yang ukuran normal rahim tidak setinggi, tidak sebesar ini. Jadi rahim, jadi ini sudah 3 kali ukuran normal. Jadi kalau ini pusar, ini perut bawah, mohon maaf ini kandung kemih. Jadi rahim itu kurang lebih sekitar segini levelnya. No. Jadi pada individu ini rahim itu panjangnya itu 3 kali lipat. Dan dari hasil MRI, rongga rahim ini di depan. Tuh, jadi ini rongga rahim tempat embrio menempel itu terdesak oleh mioma. Yang timbul mioma itu dari bagian bawah rahim sampai ke atas. Nah, inilah bagusnya dengan teknologi ablasi. Ini adalah daerah dari ablasi pemanasan. Betul. Jadi dengan teknologi HIFU ini, energi ultrasound diarahkan kemudian kita tembak ke daerah-daerah mioma. Ini daerah berarti ini mengalami nekrosis atau kerusakan jaringan yang memang sudah diteliti tidak merusak jaringan sehat. Kita harapkan itu yang tadi saya mau tanya itu tadi apa ada pengaruhnya ke betul. Jadi terlihat ini Mas Ali dari MRI, hasil MRI ini jaringan sehat tidak rusak. Jadi yang lebih putih adalah jaringan sehat. Ya, lebih putih jaringan sehat. Yang lebih hitam ini adalah jaringan nekrosis, jaringan pasca ablasi yang kita harapkan 3 bulan ke depan ini akan mengecil. Sehingga kalau daerah ini mengecil, rongga rahim juga akan turun ke sini, ke bagian tengah. Kemudian juga kita harapkan ukuran rahim juga akhirnya mengecil sampai 60%.
Itu yang kita harapkan sehingga memberi kesempatan untuk embrio menempel di rongga rahim ini yang sisi depan. Ya, ini adalah salah satu AI, teknologi AI yang memang dimiliki di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Ini tim Abdi Waluyo, mohon maaf, tidak boleh sombong, tapi boleh bangga bahwa ini satu-satunya saat ini di Indonesia. Ya. Jadi dari dulu kita menginginkan teknologi ini sebetulnya, tetapi kita baru berani sekarang menerapkan teknologi ini karena melihat bahwa literatur tidak mengganggu penempelan embrio dan tidak merusak jaringan sehat rahim. Jadi selama ini bukan khawatir tapi masih ingin memastikan dulu Ya, bahwa ini safe, dan arti bukan hanya myomannya yang mengecil atau kemudian hilang, tapi juga jangan sampai ada side effect yang negatif ke sekitarnya gitu ya. Dan ternyata memang terbukti tidak apa-apa, baru makanya sekarang nih. Betul. Iya, jadi kita lihat ini hasilnya sangat memuaskan. Kita harapkan nanti beberapa bulan ke depan individu ini bagian dari keluarga Abdi Waluyo bisa mendapatkan kehamilan yang sehat ya. Tanpa komplikasi seperti prematur, pecah ketuban. Itu yang awal-awal kita kurang yakin dengan teknologi HIFU ini. Tetapi sekarang sudah jelas bahwa ini sangat aman. Di negara Eropa, di Indonesia ternyata kita negara ke-30 yang menggunakan teknologi ini. Yang paling banyak adalah di Eropa dan memang di Cina. Waktu saya di Australia, mereka sudah melakukan tindakan HIFU tapi dengan menggunakan MRI. Dan sampai sekarang di Melbourne itu tetap mereka lakukan. Di Melbourne pun mereka sudah melakukan sejak tahun 2010 dan hasilnya sangat memuaskan. Iya. Jadi saya tuh melihat salah satu pemanfaatan, kalau saya boleh bilang ya. Kan teknologi ini berkembang luar biasa. Betul. Dan kita lihat di dunia komunikasi dan seterusnya, tapi juga salah satu yang amat sangat memanfaatkan perkembangan teknologi ini dunia medis. Dunia medis, betul sekali. Jadi pada intinya sebetulnya kita ingin itu lebih safety. Lebih safety sebetulnya lebih safety untuk operator karena dengan alat ini tidak ada radiasi. Kemudian sudah tentu lebih safety untuk pasien dan keluarga. Ya, makanya inilah yang kita inginkan dapat membantu semua pasangan yang memang membutuhkan terapi untuk penanganan mioma. Dan bagusnya dengan alat ini yang kita miliki sebetulnya bukan hanya untuk tumor jinak seperti myoma. Ternyata dengan alat ini kita bisa terapi HIFU untuk kanker liver dan pankreas. Ya, sebetulnya saling membantu dalam hal seperti radioterapi. Ya, jadi luar biasa memang Mas Ali. Iya, betul. Oleh karena itulah kalau kita lihat tujuannya kita memang inginnya lebih kita gunakan. Memang luar biasa teknologi ini dan itu sudah terbukti. Kekurangannya dengan teknologi MRI itu tidak bisa untuk yang kanker pankreas sama kanker liver. Ini bisa untuk kanker pankreas, kanker liver, dan untuk kanker tulang. Sekarang mereka lagi melakukan penelitian untuk benjolan di payudara. Sebetulnya teknologi HIFU itu sudah ada. Yang sering kita gunakan untuk kecantikan, untuk muka. HIFU untuk muka itu sudah ada. Jadi kalau kita berbicara, saya tidak kalah dengan kecantikan ya. Ini untuk kecantikan rahim. Di dalam ya. Ya supaya rahimnya kalau kita bilang bisa lebih cantik untuk menerima embrio.